23 Maret 2021 sudah divisum juga, sudah. Sekarang kasusnya sudah sampai. Tinggal penangkapan aja. Surat penangkapan itu keluar kapan? Keluarnya kapan surat penangkapan? Nanti biar kepolisian yang akan kepolisian yang akan menjawab nanti. Sempat ngomong kan setelah itu saya bilang kamu bukannya kok, jadi dia tidak pernah merasa bersalah setiap apa yang dia lakukan, baik pemukulan ke saya, terusnya bicara kata kotor ke saya, itu habis itu kayak orang nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak nggak pernah ada merasa bersalah gitu. Dan saya juga sempat tegur, kamu nggak pantas sebagai orang tua kok kamu gini kan. Ini dengan kamu pukul ke anak aja udah psikis dia udah ini kan gitu. Apalagi bukannya kamu harus datang atau apa, kamu gimana sih caranya, atau kamu gentleman jangan pengecut gitu ya. Perlu kamu menyerahkan diri istilahnya seperti itu kan. Tapi malah akhirnya dia mengancam. Ya saya bodoh, saya benar-benar apa ya? Itu saya bilang saya salah nih. Yang saya lihat, saya pikir dia itu agamanya kan umumnya lumayan, saya pikir bisa ngebimbing gitu kan. Ternyata ini pelajaran untuk saya. Pada waktu saya ketemu dia, saya nggak istighfar dulu sama Allah, saya nggak izin. Saya cuma meyakini bahwa dia agamanya bisa ngebimbing saya gitu. Nah makanya saya nyesel banget, saya kalau seandainya akhirnya anak saya jadi korban. Dan pada waktu itu juga saya sakit sekali, pada waktu 40 harian mami, maka mama saya belum kering. Itu yang saya laporin jadi Cirebon, dia bikin kerusuhan. Saya nyeselnya udah nggak bisa, saya udah ngerasa bersalah sama anak, saya berdosa juga sama almarhum ibu saya. Itu saya nyesel. Jadi saya bodoh banget hidup dalam kekurangan sama dia. Saya dipukulin sampai babak belur, saya dihina juga gitu. Kenapa kok saya baru terbuka gitu setelah anak saya yang jadi korban itu, saya nyesel. Saya malu, saya nyesel sama keluarga juga, saya malu. Saya selama ini nahan, saya diem. Kalau ketemu orang juga saya nggak bisa ngomong. Masih proses hukum kan sedang berjalan. PR selanjutnya adalah bayangkan nggak sih bahwa kondisi si anak bang ini, si Mas ini ada sedikit perubahan, jadi dia punya rasa lebih was-was, worry segala macam. Itu menjadi PR panjang nggak sih? Dan seperti apa harus membenahi ini? Iya, jadi saya juga parno. Jadi anak saya kalau misalkan itu mana ini masih punya akses, takutnya nanti kita buka pintu dan lantai 28 tiba-tiba dia udah depan pintu. Jadi ada kekhawatiran dia, ketakutan dia ada, karena yang namanya juga walaupun badannya tinggi tapi dia masih umur 14 kan, dia psikisnya. Cuma saya bersyukur hari masih mau bela mama gitu. Sedangkan pada waktu kalau anak aku merasa sakit pada waktu itu kan, waktu pertama kali Fajar tendang pintu kamar dan ngomong bangsat ke anak saya disuruh milih antara mami, anak, dan Fajar. Saya ikut Fajar tuh, itu dia udah nyakitin kan. Tapi hari alhamdulillah saya masih ada anak dan dia masih mau bela saya, itu aja sih. Iya, dia sempat juga mah aku kenapa ya tidur nggak tenang, terusnya aku ngerasa ini gitu ya, pengen sih gitu, maksudnya rencananya seperti itu. Karena kan kasihan juga kan, saya ngerasa bersalah juga gitu sampai anak ketakutan gitu, itu aja sih. Kadang kalau sampai di apartemen misalkan waktu ada dia, mah pisau diamanin ya, itu saking segitunya gitu. Sampai segitunya trauma ya? Trauma banget. Rencananya kami setelah preskon ini kita akan ke KPAI untuk minta perlindungan dari kekerasan-kekerasan yang sudah dialami selama ini, baik fisik maupun psikis. Karena selama ini juga kan belum pernah si yang dilaporkan ini ditahan, ditangkap juga belum pernah, jadi masih mengkhawatirkan. Jadi kita akan progres ke sana. Laporan dari bulan apa, dari tanggal berapa? Maret kemarin, 23 Maret ini. 23 Maret 2021 sudah divisum juga, sudah. Sekarang kasusnya sudah sampai. Tinggal penangkapan aja. Surat penangkapan itu keluar kapan? Keluarnya kapan surat penangkapan? Nanti biar kepolisian yang akan menjawab nanti.
Mbak, kalau boleh tahu komunikasi terakhir sama Polsek Pondok Aren. kapan? Kemarin itu yang dia mau datang ke apartemen, saya udah takut kan, takutnya dia, ya namanya orang nggak tahu ya, namanya mungkin mancing orang mau datang baik, tapi kita nggak tahu gitu. Niatnya, jadi saya udah minta keamanan sama security sama resepsionis juga, Mbak, ini dia mau datang nih, nggak tahu nih hari ini atau besok, waktu kemarin terakhir tuh. Nah itu, ya Mbak, pokoknya kalau sampai dia datang, akses diambil aja, itu aja yang saya bilang itu, karena masih bisa akses ke ini, tapi sampai kemarin juga sempat akses untuk masuk parkir, sekarang udah di juga mungkin karena ada kejadian itu atau belum. Karena ada laporan dari kami, jadi pihak apartemen memperketat aturannya. Untuk puncaknya saya udah berulang kali kan dianiaya, terus sampai biru-biru, terus saya juga dimaafin lagi, saya masih maafin, tapi karena sudah kena anak saya, gitu. Kayaknya saya betapa bodohnya saya gitu, kalau sampai akhirnya ini sampai anak saya yang di korban itu yang saya nggak terima, saya sama ibu Mas, gimana pun juga saya aja nggak pernah mukul anak. Itu aja, saya sangat menyesalkan sekali bahwa kemarin yang saya beri kesempatan ke dia gitu, cuma anak saya kejadian kayaknya nggak sebanding gitu. Jadi saya gimana pun juga saya nyesel banget kalau sampai akhirnya sampai anak saya jadi korban. Dia itu selalu memicunya gini, kita misalkan kalau ngomong dengan normal ya gitu, dengan siapa aja, itu kan kita bisa saling menghargai ya kalau namanya orang bicara. Kalau dia nggak, misalkan kita lagi mengomentari sesuatu atau hal yang lagi sepele aja gitu, tapi kalau sudah tidak mengena di hatinya dia gitu, dia langsung nadanya tinggi, ngegas, terus langsung main tangan, terus menghina dulu, pokoknya ngomong kata-kata kotor dulu sampai ada ribut, terus nanti ada pemukulan. Jadi kadang-kadang permasalahannya masalah sepele yang kita lagi mau komentarin sesuatu pun pasti gitu. Jadi saya kalau udah dia nadanya tinggi pasti ribut, saya udah deg-degan dulu gitu. Itu sejak kapan lo kejadiannya, Mbak? Dari mulai pernikahan kayak gitu, setelah nikah 2019 sampai 2021. Jadi kayaknya udah kayak karakter ya, dia udah nggak bisa bicara yang gimana ya, saya yang normal gitu, maksudnya yang kita baik-baik lah gitu. Terus segala sesuatunya apapun kalau sudah tidak mengena di hati dia, nggak selalu dia begitu. Jadi nggak permasalahan apa aja, mas sepele ataupun berat pasti seperti itu. Ya kalau dulu pernah ikut sama mami sih, jadi pernah ikut sama mami di rumah Cirebon, di rumah Pondok Indah. Ya dulu kan taunya kan dia memang agamanya lumayan gitu kan. Nah, itu zaman masih kita 16 tahun, saya 17 tahun, saya 12 tahun kan gitu. Terus ketemu lagi tahun 2006 terakhir. Nah, terus dengar katanya udah ini ya Pak, nulis gitu kan. Memang dari dulu memang seneng sama saya, cuma kan ya saya dulu kan dia juga masih lontang-lantung ya, sekarang juga udah gak ada kerjaan juga sih kan istilahnya gitu. Tapi saya pikir saya pilih dia bukan karena saya tahu dia udah lama dan tahu agamanya, saya pikir orang tidak berubah gitu. Ternyata kan saya baru tahu kalau dia punya karakter seperti itu baru setelah menikah, itu aja gitu. Ya itulah, saya pikir gak ngejamin agama yang dia tinggi tapi ternyata salah gitu. Kadang-kadang ya dia nulis tapi kadang-kadang suka memposting yang soal keagamaan, kadang tidak sesuai aja gitu apa yang dia tuangkan, tapi dengan karakter dia yang sehari-hari seperti itu kayaknya nggak sesuai gitu. Jadi dia bisa menasihatin orang tapi dia tidak diri sendiri tuh, dengan keluarga nggak mencerminkan itu. Dulu ada 3 orang sebenarnya. Iya. Dulu ya satu teman kuliah ya di PRI, sekarang juga dia masih, yang kedua dokter, tapi kalau saya jadi sama dokter udah almarhum. Terus saya pilih dia terus saja gitu. Nah saya pikir ya sudah kenal lama dan religius, saya pikir gitu. Tapi ya uang bisa dicari bareng lah, saya pikir gitu kan. Tapi ya ternyata saya dulu nggak pernah terbayangkan. Dulu kalau yang KDRT tuh biasanya cuma di TV gitu, kok saya ngalamin gitu aja sih gitu. Menjanda berapa lama? Sempet juga puasa, sempet juga umroh gitu ya. Saya pikir setelah umroh tetap ketemu jodoh ini. Nah itu salahnya saya nggak istiqomah lagi. Jadi saya pikir ini udah pasti nih, nggak boleh yakin juga, sebenarnya kita harus izin sama Allah kan. Itu yang mungkin kesalahan saya.
nikah, baru sehari nikah udah nendang pintu kamar anak saya dan ngomong bangsat lo, gimana nih waktu itu ya? Ya, saya kaget banget. Satu hari setelah pernikahan itu sangat Besok kemarin nikah, besoknya siang-siang. satu hari setelah nikahan. Terus mama saya waktu itu masih belum almarhum, masih ada, kaget kan. Terus anak saya juga kaget, akhirnya saya berdua memang diusir dari rumah. Dari rumah. Mami memang ngasih pilihan, oh mau milih mami sama anak atau milih Fajar. Karena saya baru nikah, saya ikut sama suami. Tapi saya kan juga ngerasa berdosa saat ini, jadi karena mama saya udah almarhum, saya mau minta ampun juga gimana kan. Nah terus anak saya juga yang jadi korban saat ini gitu. Jadi pada waktu saya ikut sama Om Fajar juga itu udah menderita banget, saya simpan sendiri waktu itu. Nah, saya udah malu ya, pilihan saya ternyata saya sampai ngebelain ibu sama anak cuma demi Fajar. Tapi saya hidup dengan kesulitan, saya terima. Sampai saya juga aniaya babak belur, sempat saya juga waktu di mau dilempar dari balkon, saya udah takut. Lantai berapa itu yang di Kemang? Itu di Virtu waktu itu. Oh. Lantai ya, lantai lah ya. Cuma kan dia udah ada macam kayak gitu, dia udah lempar saya dari balkon. Mungkin selama ini yang menafkahi dari awal itu siapa? Ya, memang waktu itu ya Fajar memang belum ada pekerjaan, karena dia terobses pengen menyayangi adiknya kan. Nah, dia pengennya langsung hidup jadi inilah. Tapi kan kalau belum kemampuan saya udah bilang, jangan dulu kamu mengorbankan semua orang untuk obsesi kamu, ambisi kamu kan. Akhirnya terlilit utang banyak kan. Padahal kalau misalkan nggak ada, saya juga yang kayak bumper aja gitu. Jadi kayak saya nanti yang ngelobi misalkan, udah kamu pinjam dulu ya nanti saya bayar. Nah belum tahu kapan bayarnya. Sampai ada dari teman-teman saya juga yang udah 2 tahun belum gini. Saya yang kena tadi. Makanya saya bilang, saya udah cukup ya, saya nikah sama kamu, saya menderita, saya telan. Ya saya kenal apa? Saya bilang gitu kan. Jangan sampai saya udah cerai, jangan bikin kamu saya juga jadi susah. Tolong diberesin semua utang-utang ini. Ya selama menikah nggak pernah ngapain Mbak sama suami kamu? Tidak secara lain. Ya Ada tapi ya banyak. Pada mama saya juga sampai pensiun mama saya juga masih dibantu saya tiap bulan sama mama saya. Selama waktu mama saya masih ada. Tapi kalau boleh tahu kan setelah sehari setelah menikah sudah mengalami kekerasan hingga saat ini, mungkin apa sih yang bikin bertahan gitu selama itu 3 tahun kan bukan sebentar juga. Iya, makanya jadi gini, saya juga nggak tahu karena kan saya waktu pas setelah diusir itu saya kan udah saya telan sendiri gitu. Saya nggak butuh keluarga juga balik ke mama saya malu kan saya gitu. Tapi setelah mama saya nggak ada, terus saya juga bilang ke abah saya di Mutet gitu. Itu udah berulang kali, udah selesai tinggalin. Cuma saya tetap ngotot, jadi apa ya? Saya nggak bisa dibilangin lah waktu itu. Makanya saya juga nggak ngerti ya, banyak kata-kata dia yang ngegombal juga, saya nggak tahu. Akhirnya saya maafin dia lagi. Dia cuma bilang yang pertama itu dia bilang tolong kasih kesempatan saya lagi ya. Bantu saya untuk ke ulama, untuk saya ke psikiater juga lah kayak gitu. Saya kan nggak tahu dia kenapa gitu kan, ada apa gitu. Tapi kan saya kaget juga gitu. Terus dia minta dikasih kesempatan lagi untuk dampingin saya, dia udah saya maaf. Saya pikir ya bener, setelah dia bikin surat pernyataan kalau sampai ada terjadi lagi dia siap untuk dipidanakan kan. Saya pikir, tapi ternyata terus berulang. Dan saya nggak terima, terakhir anak saya jadi korban itu aja. Tapi ada ancaman, ada surat pernyataannya 6 September 2019. ya. Tapi setelah itu nggak bukan lagi Mbak ya? ya Terus sampai itu kan 2019 surat pernyataannya, terus sampai 2020 sampai 2021 kami tadi mana itu? Terakhir Oh ini Selatan 6 September. September. Ke depan. Itu surat pernyataan ya. saya diudahin, saya dicek, terus Surat saya pernyataan ini dibuat pas setelah menikah. Ya, bacain ya.
Aku Fajar Umbara berjanji. Coba pulang. Oke, oh ya, oke. Aku Fajar Umbara berjanji tidak akan menzolimi istriku lagi dengan cara fisik maupun psikis. Baik berkata keji, meludah, memukul, mencengkram, mendepak, mengancam, dan seterusnya. Demikian pernyataan ini aku buat dalam keadaan sadar dan ikhlas. Dan jika aku melanggar, maka aku siap dipolisikan. Karena memang ini kejadian, buat pernyataan memang kita belum LPK. Karena masih berbaik hati, memberi kesempatan dengan adanya pernyataan ini dibuat, semoga tidak mengulangi perbuatannya. Ternyata terus diulangi dan berangsur-angsur dari 2019 setelah menikah sampai 2021 terjadi kemarin pada bulan Maret tanggal 23 yang berakhir sama anaknya korban yang sangat besar gitu loh. Awalnya nih ibunya terus kan diserang, terus ibunya terus jam 2 malam disuruh berantem, Kayak diseret dari sofa, diseret dari kelas suruh keluar. disuruh ngeladenin berantem jam 2 malam. Terus anaknya Dia sampai bangun. selain saya nggak mau, akhirnya melawan terus, diseret-seret lah segala macam. Sampai akhirnya putra tercintanya pukulin tangannya, buka babak belur pelipisnya. Akhirnya ibunya meleraikan sampai didorong hampir kena tembok kepalanya. Begitu nggak merasa bersalah. Dan sampai di situ nggak merasa bersalah, malah masih ngancem-ngancem di percakapan WhatsApp. Apa kan Mbak? Iya, akhirnya dengan kejadian ini karena sudah memakan korban putranya sendiri, akhirnya nggak terima klien saya, langsung dilaporkan ke Polsek Pondok Aren karena saat itu kan mau cepet-cepet kan, anak sudah kesakitan, yang terdekat, jadi nggak kepikiran mau ke Polda atau ke Polres Jakarta Selatan.